Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 4 Negara, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Made Aryani Tias selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jemberana. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menapak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 4 Negara. Kepada Bapak kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, nama budaya, salam bahagia. Baik Bapak Ibu, hari ini di sekolah kita ada dua guru calon guru penggerak yang melakukan diseminasi budaya positif. Jadi kita bagi dua. Saya di sini, kemudian Pak Ade dengan Ibu Budi. Nah, Bapak Ibu, kita berusaha di sekolah ini menggerakkan guru-guru untuk mengikuti calon guru penggerak. Jadi kita harapkan semua di tahun depan yang sudah memenuhi syarat sudah CIB. Jadi kita harapkan di tahun depan di episode terakhir itu paling tidak semua guru kita yang memenuhi persyaratan untuk CIB itu sudah CIB. Karena kita harus melihat ini sebagai peluang. Kita harus melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan brand sekolah kita. Nah, untuk saat ini di Jemberana kita berada di dalam posisi yang positif, artinya sekolah kita, karena di setiap angkatan CDP kita ada dan banyak. Nah, di angkatan berikutnya ini kita ada 5 ya, ada 5. Kemudian yang mendaftar 6 ya. Nah, kemudian yang mendaftar sekarang ini kemarin yang sudah saya lihat ada 4, tambah lagi Pak Robi, tambah lagi Bu Sukarnyani, sekitar 7 atau 8. Kita harapkan tidak ada yang gagal di episode ini. Nah, saya mohon Bapak Ibu yang mengikuti CDP itu rajin-rajin melihat CPKB-nya. Nah, apabila nanti semua guru kita yang sudah memenuhi syarat itu sudah CDP, maka di tahun ke depan kita sudah tidak lagi anak-anak aktivitas Bapak Ibu sudah tenang ya, di sekolah kita sudah tinggal on the track. Artinya tinggal berjalan menunjukkan aksi nyata itu senyata-nyatanya, sehingga progresnya sekolah kita pasti akan meningkat. Ya, karena kita bagaimana caranya menjadi pendamping siswa yang terbaik. Ya, pada prinsipnya kan menjadi CDP ini kita ingin menjadi pendamping siswa yang terbaik bagi anak-anak, mengembangkan semua potensinya. Oleh sebab itulah kita juga susul dengan regulasi-regulasi sekolah, penataan sekolah dan lain sebagainya, agar teman-teman bisa berprogres nantinya lebih landingnya itu lebih mulus, lebih mulus. Memang sekarang berat. Kalau saya sendiri merasakan sangat berat menata sekolah ini di awal kepemimpinan saya. Jadi kita akan menata seberat apapun kita jalani aja dengan sebisa-bisanya kita ngatur. Yang kedua, saya sudah berusaha untuk setransparan mungkin dalam mengelola sekolah ini, sehingga tidak ada bias lagi nanti kesan dan lain sebagainya yang tersembunyi di masing-masing guru, pegawai, siswa dan sebagainya. Jadi kita berusaha setransparan mungkin mengelola sekolah ini. Nah, kemudian kami dari manajemen sekolah juga memberi dukungan penuh kepada semua guru yang mengikuti kegiatan tersebut. Kami menjadi IDP ya. Jadi betul-betul saya pribadi mendampingi sedapat mungkin full ya. Sedapat mungkin full saya bisa
mendampingi. Nah, jadi kalau hal-hal yang terkait dengan CDP ini, izin dan lain sebagainya itu sudah tidak ada kendala. Sudah tidak ada kendala. Jadi kalau di sekolah lain mungkin respon kepala sekolahnya masih tidak seperti kita di sini. Jadi saya yakinkan juga kepada BPP dan lain sebagainya bahwa di sini untuk guru yang CDP 100% tidak ada kendala dari manajemen sekolah, apalagi dari kepala sekolah. Itu saya yakinkan tidak ada kendala. Nah, jadi ini dalam kita berproses. Ya, jadi sekarang mungkin kita merasa capek, ya kemudian ada pembelajaran yang terganggu. Pada prinsipnya sih tidak, ya pembelajaran itu tidak terganggu karena kita sudah sekolah kita sudah ada LSS dan sebagainya. Jadi saya yakin teman-teman bisa berproses, dan cuma yang saya harapkan pada teman-teman itu CDP, Ibu Arya dan yang lainnya itu bisa mengatur pola pekerjaan sehingga tidak terganggu kesehatannya. Karena kalau sudah kesehatan terganggu, semuanya akan terganggu. Jadi kita berdoa, bekerja, mengatur timing waktu yang baik untuk bisa kita tetap sehat. Kalau kita sehat, saya yakin semuanya lancar. Sehingga saya harapkan di tahun depan itu kita sudah semua CDP, yang PPD sudah selesai PPD. Jadi yang masih ada terkendala seperti Ibu Eti, ya. Ibu Eti kemarin sudah saya sampaikan juga kepada fasilitator yang datang, saya minta supaya usahakan bisa dibuka di sertifikatnya sehingga dia bisa ikut lagi. Nah, jadi kita harapkan karir Bapak Ibu nantinya itu tidak lagi terganggu dengan seandainya di kemudian hari. Kita kan tidak tahu ya, sertifikat ini sangat penting ke depannya. Nah, jadi mungkin kita akan menjadi sekolah di Jemberana yang paling banyak GDP. Tentu saja dari dari data yang sudah masuk, kita menjadi sekolah yang paling banyak GDP. Luar biasa sekolah kita ini. Saya berterima kasih pada teman-teman yang bersemangat untuk ikut. Jadi kalau yang belum ikut, yang belum mudahan yang sudah memenuhi syarat saat ini bisa ikut semua lagi. Ya, lulus tidak lulus gagal itu sesuatu yang biasa. Jangan menyerah di situ. Jadi kita terus berusaha untuk bisa mencapai titik yang kita harapkan. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Ibu Arya yang hari ini bisa menjalani, bisa menyelesaikan PDP-nya dengan baik. Kemudian yang lainnya yang sedang menyusul harap bisa mengecek lagi persyaratan-persyaratannya, sehingga saya harapkan yang berapa orang yang sekitar 8 orang sekarang ini goal semua lah di tahap ini, sehingga ya sekolah kita menjadi sekolah yang paling banyak PDP-nya. Itu luar biasa ya. Brandnya beda sekolah kita. Banyak kepala sekolah itu bertanya kepada saya, kok bisa guru Bapak Ibu tuh mau ikut gitu ya? Kok bisa mau ikut gitu? Di sekolah lain dipanggil itu tidak mau ikut gitu. Ya pendekatannya beda. Jadi perlu Bapak panggil saya sebagai mentor di sana. Dia sambil canda gitu. Kepala sekolah yang lain tuh heran ya, kok mau sebanyak itu gitu? Kok mau sebanyak itu? Nah kita ya di sinilah kita optimisme kita untuk, jadi saya bilang orang kita semua optimis untuk visi kita satu, membangun sekolah ini memberikan layanan pada siswa lebih baik. Kalau ada guru tidak mau ikut itu, dia sudah tidak punya cita-cita untuk memberi layanan yang lebih baik. Nah itu saya bilang kepada mereka. Ya, jadi inilah kita sama-sama berprogres. Saya juga berproses, Bapak Ibu juga berproses. Nah saya berterima kasih juga nih teman-teman yang gini mensupport yang kayak sekarang nih kita hadir ya, karena kita bagi dua maka tidak penuh ya. Jadi saya yakin kalau cuma 2 hari aja penuh ini ya. Jadi kalau kita bagi dua, samping itu ada juga yang di lapangan yang melakukan supervisi dan sebagainya tidak bisa hadir.
Jadi saya harapkan kerjasama dukungan seperti ini yang luar biasa ini, inilah yang membuat teman-teman yang lain bersemangat untuk ikut. Ya, yang mereka gagal bersemangat lagi untuk ikut karena support dari kita semua. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Semoga berjalan lancar. Yang sedang mengikuti seleksi bisa sukses dan berhasil mengikuti jejak teman-teman yang sudah terdahulu. Akhirnya saya tutup untuk Om Santi. Om Santi. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, kita akan masuk kepada acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dari Ibu Made Aryani Tias. Kepada Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Panegara, Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di diseminasi saya terkait budaya positif. Terima kasih banyak sudah dapat hadir. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia. Nah, langsung saja Bapak Ibu ini di sini saya mengawali dengan pantun dulu. Minta catatnya ya Bapak Ibu ya. Tadi pakai contekan. Jalan-jalan ke Kintamani. Pulang bawa oleh-oleh sayur semanggi. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah hadir di sini. Di sini saya tidak ingin menggurui, namun hanya ingin berbagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung saja ke materi, yaitu budaya positif. Kira-kira kalau mendengar kata-kata budaya positif, apa yang terbersit di benak Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat? Perubahan perilaku. Terima kasih banyak Ibu ya. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Banyak nih Bapak Ibu. Masih semangat kan ya, walaupun sudah tahu materinya banyak? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal dengan Bapak yang ada di depan? Oh tahu, berarti gak kenal ya? Ini Bapak Ki Hajar Dewantara, terkenal dengan filosofi dari pemikirannya tentang pendidikan. Ada yang ingat Bapak Ibu apa saja filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan? Tutburi Handayani, terima kasih Bu Indra. Jadi ada beberapa dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu adalah menuntun Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pendidikan
pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Kemudian sekolah itu diibaratkan sebagai lahan atau tanah. Dan anak didik kita ibaratkan sebagai petani, padi. Ya, padi, benih padi. Jadi petani di sini hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan cara merawat. Jadi petani tidak bisa mengharapkan dia menanam biji padi tapi akan tumbuh jagung. Jadi dia hanya bisa menyediakan lahan yang terbaik untuk tumbuhnya si padi-padi itu, jadi menjadi padi yang berkualitas. Jadi tugas kita itu seperti petani, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu menghamba pada murid. Jadi pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari masing-masing murid. Jadi kita tidak bisa memaksakan minatnya anak-anak kemana. Di dalam melakukan pendidikan, kita tidak bisa memaksakan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Jadi berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara tersebut, jadi ada perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan berdiferensiasi diharapkan nanti pembelajaran yang kita lakukan itu dapat memenuhi kebutuhan dari masing-masing murid kita. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif, kita perlu yang namanya disiplin. Benar apa benar, Bapak Ibu? Benar. Nah, kira-kira ketika mendengar kata-kata disiplin, apa yang terbersih dalam benak Bapak Ibu? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Apa lagi? Hukuman. Butuh waktu. Ya, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul? Kamu harus datang tepat waktu. Jadi siswanya itu merasa tidak nyaman. Saya harus tepat waktu, nanti dihukum sama Bu Lia. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang dimiliki atau motivasinya itu internal. Jadi disiplin dari dalam diri sendiri. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik. Nah, apa itu motivasi? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, Bapak Ibu, coba kita pikirkan. Bapak Ibu datang jam berapa ke sekolah? 7.30 karena absen 7.30 ya. 6.30 saya baru 7.30. Nah, kira-kira saat ibu dan bapak guru ini datang tepat waktu ke sekolah, apa yang memotivasi Bapak Ibu?
PPP. Berarti yang kedua ya, motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu motivasinya masih ekstrinsik. Terima kasih Bu Indra. Ada lagi? Kalau kuliah saya yakin ini pasti yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Bu ya? Kadang-kadang yang pertama. Oh iya, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira ketidaknyamanannya apa Bu? Disebut. Ada pagi itu suatu saat kita akan disebut oleh orang. Oh iya, di rapat gitu ya disebut. Jadi itu motivasinya masih ekstrinsik ya. Nah, tujuan disiplin positif ini apa sebenarnya? Jadi untuk mewujudkan yang motivasi yang terakhir tadi, yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah hafal di luar kepala ya mengenai apa saja nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Apa Bapak Ibu? Bisa dibantu saya untuk saya tidak hafal? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, terima kasih Bu Lia. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang pertama. Ada lagi Bapak Ibu? Mandiri. Inilah sepertinya sangat mandiri. Ada lagi Bapak Ibu? Gotong royong. Polisi? Bernalar kritis. Ada lagi? Kreatif. Ada lagi? Sudah. Oh, betul sekali. Berkebinekaan global. Nah, itulah nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam diri kita dulu, sehingga kita dapat menjadi contoh, dapat menuntun anak-anak ke depannya sehingga mereka juga memiliki nilai-nilai ini dengan motivasi yang intrinsik. Jadi dari dalam diri mereka sendiri. Kita bermain Pak Ibu? Siap. Jadi di saat anak-anak itu melakukan suatu pelanggaran dari peraturan, pasti harus ada yang terjadi, betul Bu ya? Harus ada yang terjadi, betul? Ya. Tidak mungkin tidak ada yang terjadi kalau sudah ada pelanggaran, kan betul ya? Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kalau kita menghadapi anak yang melanggar peraturan, pasti kira-kira kita akan melakukan hukuman atau konsekuensi. Berbeda nih Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Baik, kita bermain dulu agar lebih memahami apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, silahkan dipilih. Ini hukuman apa konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Betul sekali. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Betul sekali. Luar biasa Bapak Ibu. Lanjut pertanyaan ketiga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita lihat jawabannya. Betul sekali. Luar biasa. Terakhir nih Bapak Ibu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kita lihat. Iya betul.
konsekuensi. Ada yang mau berpendapat? Hukuman itu diberikan untuk menimbulkan efek jerah. Hukuman diberikan untuk memberikan efek jerah. Kalau konsekuensi Konsekuensi itu diberikan untuk mengetahui kesalahan yang dibuat. untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang dibuat. Terima kasih Bu Sri. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Ya, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Satu arah oleh guru yang memberikan dan murid sebagai penerima. Bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Anak pasti tersakiti kalau semua. Kemudian apabila konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana. Jadi sudah pasti kalau sudah melupakan berarti harus membersihkan. Sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Namun tetap membuat ketidaknyamanan pada murid dalam jangka waktu pendek. Jadi di sini ada alternatif lain. Selain kita melakukan hukuman atau konsekuensi di saat anak melakukan pelanggaran, yaitu kita sebut dengan restitusi. Jadi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri atas permasalahannya. Jadi nanti bagaimana cara melakukan restitusi ini akan dibahas di belakang. Sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, ternyata apa yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Di saat tujuan kita atau keinginan kita itu tercapai, itu sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, proses reproduksi, dan kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, belajar karena suka pada gurunya, teman sebaya sangatlah penting. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Jadi kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat adalah nilai kebebasan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kita harus sadari Bapak Ibu. Jadi ada kebutuhan dasar dari manusia. Begitu pula dengan murid-murid kita. Mungkin apabila murid kita melakukan pelanggaran, mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, dan seterusnya. Nah, untuk
lebih memahami. Kita bermain lagi ya Bapak Ibu. Ada studi kasus yaitu Ibu Ambar. Ibu Ambar ini adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Kebetulan teman kita ada namanya Doni ya. Tapi kebetulan tidak ada di sini. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Ada yang mungkin dapat berpendapat? Menghadapi Doni yang sering memaksa meminta makanan dari teman-temannya. Teman-temannya ini jengkel melapor dia sama Ibu Ambar. Apa kira-kira yang Ibu Ambar lakukan kalau ibu dan bapak menjadi Ibu Ambar? Ya, gimana Ibu? Kalau saya sebagai bapak, saya akan memanggil Doni dan mengajak berbicara. Doni sebenarnya kenapa, ada apa? Mencari alasan. Ya, kenapa berbuat seperti itu? Terima kasih Bu Indra. Jadi Ibu Ambar akan memanggil Doni dan menanyakan alasannya berbuat seperti itu. Ya, terus sekali Bu Indra. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya menanyakan alasan Doni melakukan hal seperti itu. Nah, jika kira-kira sekarang Doni menjawab seperti ini, Ibu, saya lapar. Saya tidak dibawakan bekal oleh ibu saya. Ibu saya itu malas sekali masak dia. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Tadi ada bertahan hidup, ada Mungkin kebutuhan akan kasih sayang. kasih sayang yang ingin dimasakan oleh ibunya. Merasakan perhatian orang Perhatian dengan orang tua. memberikan dia makanan, memasakkan dia kalau Ada lagi? Oke. kemudian mungkin kebutuhan bertahan hidup. Oke, terima kasih karena lapar ya. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Jadi karena dia lapar, karena ibunya tidak pernah masak di rumah, jadi dia lapar di sekolah, dia terpaksa meminta makanan dari teman-temannya secara paksa. Kemudian yang kedua, jika Doni beralasan senang Bu kalau diperhatikan sama teman-teman, kira-kira kesenangan, cinta dan kasih sayang. Jadi dia ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Yang ketiga, beralasan agar temannya takut dengan dia. Saya minta biar dia takut sama saya, biar saya aja yang berkuasa kelas. Kira-kira apa? Desi? Penguasaan. Terima kasih Ibu Desi. Nah, jika dia beralasan dengan bekal yang sering dibawa, dia bosan dengan bekal yang sering dibawa. Bosan Bu, ibu saya itu masaknya nasi goreng aja. Kira-kira kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Kita lihat jawabannya. Kebebasan. Dia ingin bebas, mau makan apa saja. Lihat punya temannya, saya pengen makan sosis, saya pengen makan angkat. Kebebasan. Yang terakhir, jika dia beralasan iseng aja Bu, ingin lihat ekspresi teman-teman, lucu kayak dia kalau saya ambil makanannya. Apa kira-kira apa Ibu? Kesenangan. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, menurut Diana Gosen, ya, untuk disiplin
yang kita terapkan di sekolah harusnya sudah dievaluasi kembali. Apakah disiplin yang kita terapkan di sekolah ini sudah membuat merdeka para siswa? Apakah sudah efektif diterapkan atau malah menekan para siswa? Nah, ini Diana Rosen dari penelitiannya, dia menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru, orang tua, ataupun atasan di kantor. Ya, ada 5. Yang pertama adalah posisi menghukum. Jadi posisi menghukum itu, jadi biasanya kalau guru-guru hukum, biasanya gimana ekspresinya? Sangat seperti saya kan ya? Sangat. Terus nadanya gimana Bapak Ibu? Tinggi. Namanya juga marah-marah ya. Jadi biasanya begini dia kata-katanya. Patuhi aturan saya dan awas ya. Nanti sekarang saya mau natural, terima kasih. Kamu selalu saja salah. Mantap. Apa hasilnya pada murid kita Bapak Ibu apabila kita memposisikan diri sebagai penghukum? Jadi hasilnya itu adalah murid marah, dendam, ya, atau bersifat agresif. Pernah nggak dengar berita ada mahasiswa bacok dosen? Itu jadinya kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Jadi kalau merasa bersalah kira-kira ekspresinya bagaimana Bapak Ibu? Iya, jadi agak sedih-sedih, tertekan gitu rasanya kalau menghadapi murid seperti itu. Ya, nadanya agak dilembut-lembutin gitu biar terpunyuhlah siswa kita dengan kata-kata kita. Ya. Mungkin kata-katanya begini ya. Ibu ini sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu ini mana bisa, gitu ya. Gimana hati saya boleh? Terima kasih. Jadi apa hasilnya kalau kita membuat merasa bersalah murid? Ya, betul sekali Bu Sri. Jadi murid itu merasa minder, menjadi orang yang gagal. Dia merasa menjadi orang yang gagal, dan dia tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Dia merasa. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Siapa yang sering menjadi menempatkan diri di posisi teman? Silakan angkat tangan. Oh, tidak ada. Sri, saya angkat tangan. Sri. Ya, jadi itu. Jadi ekspresinya itu senang, seperti teman walaupun langgar siswanya, tapi dia senang, gitu kan ya. Jadi kata-katanya, ya sudah. Ini tidak apa-apa, nanti ibu itulah yang tegaskan, tenang aja, sekali-sekali boleh ya. Hasilnya apa jadinya Bu? Iya, jadinya murid itu ketergantungan pada guru itu. Jadi saya sukanya sama guru itu. Kalau umpamanya guru Arya, nggak mau dah saya ngerjain tugas ini. Itu jadinya. Jadi kalau bukan guru itu yang meminta atau melaksanakan disiplin, dia tidak mau. Jadi ketergantungan ya kepada guru. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Jadi pemantau itu biasanya itu taat dengan aturan. Jadi apa peraturannya itu yang dia tegakkan. Jadi ekspresinya biasanya biasa saja. Dia tanya, kamu tahu peraturannya apa? Kamu tahu konsekuensinya apa? Jadi kamu harus lakukan konsekuensinya. Kalau pemantau. Apa hasilnya?
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi muridnya itu hanya memahami, oh saya kalau salah gini, saya mendapatkan atau konsekuensinya seperti ini. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi kalau posisi manajer itu dia dapat mengarahkan siswa. Jadi kata-katanya begini. Apa yang kita yakini, nanti kita kembali ke keyakinan kelas. Jadi apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia akan mengarahkan siswanya itu untuk mencari solusinya sendiri. Hasilnya apa? Murid akan mampu memecahkan masalahnya sendiri dan berusaha untuk berperilaku lebih baik lagi sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini atau keyakinan kelas yang mungkin sudah kita buat. Jadi di sini diharapkan kalau kita sebagai guru kita memposisikan diri di mana Bapak Ibu? Sebagai siapa? Sebagai apa? Ya, manajer. Nah, tadi saya sebut-sebut tentang keyakinan kelas. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Di sini saya hanya akan merefresh kembali. Ya, kenapa sih namanya keyakinan kelas? Kalau dulu kita namanya apa? Peraturan kelas atau peraturan sekolah. Mungkin nanti ada keyakinan sekolah kita buat. Kenapa menjadi keyakinan bukan peraturan? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Ya, kemudian. Ya, kalau menurut saya peraturan kelas itu lebih sifatnya cenderung memaksa dan membuat sesuatu tidak nyaman. Kalau keyakinan kelas itu dia merupakan dibuat dengan menggunakan kalimat-kalimat positif yang memberikan efek lebih nyaman kepada siswa sehingga siswa itu tidak merasa tertekan untuk mau melaksanakannya. Terima kasih Bu ya. Betul sekali. Jadi kenapa keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan biasanya guru yang menentukan, yang melaksanakan murid. Jadi murid terpaksa apa ikhlas? Ya, terpaksa. Tapi kalau kita membuat suatu keyakinan, kalau keyakinan pasti akan disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi mereka lah yang mengusulkan keyakinan yang akan mereka yakini. Tentunya dengan keyakinan ini akan otomatis mereka akan melaksanakan keyakinan yang mereka yakini. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi bagaimana langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi ada peraturan-peraturan di kelas, kita coba diskusikan. Apa saja peraturan-peraturannya di kelas. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Jadi kalau jangan itu kan kalimatnya negatif. Jadi nanti kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kira-kira nanti ya Bapak Ibu. Membuang sampah pada tempat, menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi nanti dari sebanyak yang mereka kumpulkan peraturan-peraturannya kita sari menjadi nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya Bapak Ibu ya. Jadi umum gitu. Nanti kita rincikan lagi. Kira-kira untuk menjaga kebersihan apa saja sih yang harus dilakukan? Perilaku apa saja? Kemudian
tugasnya. Mungkin nanti ada koordinatornya, seluruh warga kelas melaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas mungkin akan berubah seiring waktu, jadi perlu ditinjau. Nah, ini adalah saya kemarin mencoba untuk menyusun keyakinan kelas di 12 farmasi 2. Ya, jadi dijelaskan dulu keyakinan kelas itu apa, kemudian mereka membuat apa saja yang mereka akan yakini. Dari banyak itu kita sarikan, saya mendapatkan 5. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, agar mereka tetap ingat. Kalau banyak-banyak nanti dia lupa, seperti undang-undang PKN lupa. Nah, nanti di bawahnya bisa dimintakan tanda tangan dari masing-masing siswa agar mereka itu memiliki kesepakatan. Nanti bertanggung jawab kalau dia sudah tanda tangan, berarti harus melaksanakan keyakinan tersebut. Nanti ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, ini yang tadi saya tanggungan tadi mengenai restitusi. Oke. Jadi bagaimana melaksanakan restitusi itu? Jadi dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apabila ada yang melakukan pelanggaran, kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas mereka. Jadi bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita tidak ingin anak-anak itu terus merasa bersalah, yang fokus dengan kesalahannya. Ya. Jadi kata-katanya mungkin ini. Kamu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita mungkin menempatkan diri kita ini sama dengan dia yang memang pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan seperti tadi saya bicarakan, jadi pasti punya tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kita dalam validasi tindakan yang salah, kita perlu mengetahui alasan dia melakukan hal tersebut itu apa. Kebutuhan dasar yang mana sih yang mereka ingin penuhi? Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan atau kata-katanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ditanya, apa alasannya mereka melakukan hal seperti itu? Kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan, yang dia inginkan. Jadi tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita ingatkan kembali atau tanyakan, apa yang kalian yakini? Jadi dia akan tahu apa yang salah. Kemudian kita tanyakan lagi, kira-kira agar tidak salah, apa yang dapat kamu lakukan? Jadi anak itu akan mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan. Kalau kamu datang terlambat, kamu harus bukan begitu. Tapi kalau ada segitiga restitusi, kita mencari solusinya. Bagaimana caranya besok-besok dia tidak terlambat lagi? Nah, mungkin ini bukan yang ini. Bapak Ibu, tadi itu adalah video saya terkait pelaksanaan restitusi yang telah saya lakukan. Oke.
mari bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Pantun terakhir Bapak Ibu. Intan permata sebagai tanda kasih. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Bapak. Terima kasih Bu Arya yang sudah menyampaikan pemaparan materi terkait budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri 4 Negara. Bapak Ibu, sekarang kita menanjak pada acara diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bu Arya. Ya baik, Bu Lia, silakan Bu Lia. Iya, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Jadi pertama-tama saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Arya ya tentang budaya positif. Jadi menurut saya pribadi sepertinya memang budaya positif ini sangat penting kita laksanakan di sekolah, mengingat sekarang kita sudah mulai melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana dan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Nah, seperti webinar yang sudah kita ikuti kemarin juga bahwa bagaimana kita bisa menciptakan suatu lingkungan sekolah yang bisa membuat siswa itu merasa aman. Nah, jadi kalau dengan salah satunya kita bisa menerapkan budaya positif, menurut saya itu merupakan salah satu cara untuk menciptakan lingkungan tersebut. Nah, dari yang sudah Ibu Arya sampaikan tadi terkait dengan segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas, menurut saya itu merupakan suatu program yang baik yang bisa dilakukan kepada anak-anak di sekolah kita. Nah, terkait restitusi tadi mungkin saya sendiri selaku guru BK khususnya mungkin belum bisa sepenuhnya untuk melaksanakan seperti yang sudah disampaikan tadi, karena mengingat karena tidak semua kasus atau permasalahan siswa bisa kita tangani dengan restitusi. Mungkin saya sedikit masih menggunakan konsep pemimpin tadi bahwa kita sebagai penghukum terkadang. Jadi belum sepenuhnya saya bisa bertindak sebagai manajer. Nah, seperti itu Bu Arya. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas sendiri, saya rasa saya pribadi juga sudah mulai mencoba untuk menerapkan itu di kelas yang saya asuh. Kemudian dari sini saya menghadapi beberapa kendala. Nah, saya ingin tahu apakah kendala yang saya hadapi ini dialami juga atau tidak oleh Bu Arya terkait selama Bu Arya melaksanakan budaya positif ini kepada siswa. Jadi apa sih kendala yang Bu Arya hadapi gitu, dan bagaimana Bu Arya mengatasinya? Apakah sama dengan saya atau tidak? Seperti itu Bu Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia. Pertanyaannya berarti terkait dengan kendala dan cara mengatasi kendala yang dialami oleh Bu Arya. Silakan Bu Arya. Terima kasih Ibu Lia atas tanggapan dan pertanyaannya. Kalau boleh saya tanya balik kembali, kira-kira Bu Lia kemarin kendalanya apa ya? Kendalanya, jadi kalau saya ketika menerapkan restitusi itu, murid masih tidak bisa mengucapkan permasalahannya. Jadi saya harus banyak menggali yang mungkin ada pengembangan dari restitusi itu sendiri. Tapi pada akhirnya memang dia bisa menyampaikan dan sampai dia menemukan permasalahannya seperti itu. Kemudian kalau di kelas itu beberapa anak masih ada yang tidak fokus, jadi masih banyak yang lain-lain gitu. Nah, jadi ya kalau saya menghadapinya ya saya biasanya memberikan teguran kepada anak untuk lebih fokus dalam bentuk kegiatannya. Terima kasih. Jadi permasalahannya mungkin hampir sama. Jadi kalau saya di kelas itu, jadi memang anak-anak itu apabila saya juga sebenarnya ini baru menerapkan restitusi. Jadi baru dengan program guru penggerak ini, jadi saya baru menerapkan restitusi. Memang sebelumnya saya memang sama seperti Bu Lia, jadi ada posisi penghukum, ada posisi
Jadi kadang-kadang kita lupa, oh ya, saya harus menerapkan restitusi. Memang kalau kemarin itu saya menerapkannya memang sudah sampai menanyakan apa sih alasannya. Cuma ke belakangnya itu yang belum. Jadi mereka si siswanya itu diminta untuk mencari solusi sendiri sehingga dia bisa melaksanakan itu. Itu yang baru saya terapkan. Gitu. Jadi kadang-kadang memang jadi belum semua kasus yang saya tangani itu semua saya laksanakan restitusi. Tapi kedepannya saya akan berusaha, kita sama-sama berusaha Bapak Ibu untuk menerapkan restitusi. Pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan penguatan keyakinan kelas. Saya juga baru pertama kali kemarin untuk membuat keyakinan kelas saya di kelas saya, yaitu di kelas 12 farmasi. Jadi kurang lebih permasalahannya sama. Jadi banyak anak-anak yang kurang fokus, belum memahami keyakinan itu apa, belum bisa mengungkapkan keyakinan-keyakinan yang harus mereka ungkapkan atau yakini. Jadi kita sebagai pendidik harus pintar-pintar menggali, kira-kira dengan memberikan referensi apa yang harus mereka yakini. Jadi dari nilai-nilai keyakinan yang dibuat nanti dideskripsikan apa saja perilaku-perilaku yang harus mereka lakukan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Arya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bu Arya? Silakan Bu Desi. Baik, selamat siang Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu dan Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Arya karena telah menyelesaikan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini yang sangat luar biasa. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Arya karena Ibu Arya hari ini sudah mau berbagi tentang apa yang telah Ibu Arya dapatkan sebelumnya di pendidikan yang sedang Ibu laksanakan, yaitu pendidikan guru penggerak atas 9 Kabupaten Jember. Jadi Bu Arya tadi telah menyampaikan banyak hal terkait dengan budaya positif, ada juga tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan juga ada penayangan video praktik yang sudah pernah Ibu lakukan bersama salah satu murid yang Bu Arya ajar. Di sini saya ingin bertanya Bu Arya terkait dengan budaya restitusi. Menurut Ibu Arya, apakah semua kasus yang terjadi di sekolah, kita ketahui bersama kasus itu bukan hanya ada 1-2 tapi banyak jenis ya Bu Arya. Kira-kira apakah semua kasus itu bisa diselesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi? Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi Bu Arya pertanyaannya adalah apakah semua kasus di sekolah, kasus anak-anak di sekolah dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi? Silakan Bu Arya. Terima kasih pertanyaannya dan semangatnya Ibu Desi. Jadi pertanyaannya apakah semua kasus yang ada di sekolah ini dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi? Jadi pada dasarnya dan pada umumnya harusnya seluruh permasalahan yang ada di sekolah kita ini atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu harusnya diselesaikan dengan segitiga restitusi. Karena apa? Karena segitiga restitusi itu tidak ada saling menyakiti, baik dari guru maupun dari siswa. Siswa itu tidak merasa tersakiti juga oleh yang harus terjadi apabila dia itu melakukan pelanggaran. Jadi dengan segitiga restitusi ini pula siswa mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi mencari solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga dia akan melakukan apa yang dia inginkan, apa yang menjadi solusi dari permasalahan
Baik, terima kasih Bu Arya. Bapak Ibu, apa ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi? Ya, silakan Bu Sri. Mungkin bisa maju sedikit Bu Sri, karena tidak sampai. Oh iya, baik, silakan Bu Sri. Saya ingin bertanya, apakah ada ketentuan khusus untuk kasus apa yang kita harus gunakan pada posisi kontrol? Baik, pertanyaan Bu Sri berarti terkait dengan kasus khusus apa ya yang digunakan, yang bisa digunakan dalam kita sebagai posisi kontrol. Silakan Bu Arya. Terima kasih Bu Sri. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol gitu ya. Jadi adakah kasus-kasus tertentu di mana kita itu memposisikan diri sebagai penghukum atau sebagai merasa bersalah begitu maksudnya? Terima kasih. Jadi sebenarnya yang diharapkan adalah semua kasus yang ada di sekolah kita kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Jadi jangan lagi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Jadi minimal sebagai pemantau, belajar sebagai pemantau kemudian menjadi manajer harapannya yang terakhir. Jadi kita dapat mengarahkan siswa kita agar memiliki motivasi intrinsik. Jadi bukan lagi motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik untuk melaksanakan disiplin positif. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, bagaimana Bu Sri? Bapak Ibu, apa ada yang mau menanggapi lagi? Ya, pas. Kalau tidak ada, dengan berakhirnya sesi diskusi kita pada pagi hari ini, berakhir pula acara diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Arya. Bapak Ibu, diharapkan seluruh permasalahan atau pelanggaran siswa yang dilakukan di SMK Negeri 4 Negara dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik segitiga restitusi, di mana guru berperan sebagai manajer dan siswa dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya tutup acara diseminasi kita pada pagi hari ini dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nikade Apriani, rekan guru dari Ibu Made Aryani Tias, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jemberana. Kesan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Arya, saya mengetahui bahwa segala permasalahan siswa dapat diselesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi, di mana guru bertindak sebagai manajer dan siswa dapat menyelesaikan masalahnya dengan mencari solusinya sendiri. Semangat terus untuk Ibu Arya, semoga sukses dalam menjalani pelatihan calon guru penggerak. Sekian dan terima kasih.